Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita di pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Satu Tawari pasal ayat yang ke-16 ayat 11 sebagai nas pembimbing, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dan dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga.
Silakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar putramu datang ke dunia sebagai pemenuhan janji keselamatanmu. Dialah penyelamat dan pembawa damai, serta cahaya yang menghalau kegelapan hidup kami. Bukalah hati kami agar menanti kedatangannya yang semakin mendekat dengan penuh iman dan pengharapan. Sebab dialah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita muji Tuhan dari Kidung Jemaat 81, bait pertama dan kedua. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakan Roh Kudus untuk memimpin kami mendalami kekayaan firman-Mu dan memampukan juga membagi kekayaan firman-Mu itu kepada semua orang melalui pikir dan laku yang benar dalam hidup dan kerja layan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Maranatha. Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 7 sampai 13. 1 Tawarik 16 ayat 7 sampai 13 yang menyatakan, kemudian pada hari itu juga maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus,
Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Puji Tuhan semua sehat ya. Puji Tuhan sudah bisa beribadah di gereja sekalipun harus jaga jarak dan hanya beberapa orang yang hadir ya. Ini per sektor ya Bapak Ibu majelis? Enggak, siapa saja ya. Oh puji Tuhan yang mau hadir ya. Ibu bapak saudara kekasih, menyanyi memuji Tuhan patut dilakukan selaku orang percaya. Karena ketika kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita membangkitkan semangat kepercayaan kepadanya, sekaligus meneguhkan hati untuk percaya kepadanya. Unsur lain yang kita lakukan di dalam memuji Tuhan, memaknai kita bahwa kita sedang berdoa ketika memuji Tuhan. Karena di dalamnya kita berbicara dengan Tuhan. Seperti Kidung Jemaat 26. Mampirlah dengar doaku. Kidung Gita Bakti 300. Kepadamu ku berdoa. Ibu bapak saudara kekasih, ketika kita menyanyi memuji Tuhan, berbeda dengan kita menyanyi lagu-lagu di luar, lagu-lagu nyanyian sekuler. Kalau lagu-lagu yang nyanyian sekuler aja kita bisa nyanyi begitu luar biasa, apalagi menyentuh hati yang sedang patah hati, sedang sedih, betul kan? Itu pulangkan saja aku pada ibuku. Kalau ibu-ibu yang lagi sakit hati, jengkel, suaminya selingkuh, waduh, ya kan pasti nyanyinya dengan sungguh-sungguh kan? Pulangkan saja aku pada ibuku. Nah, tuh nyanyinya saja seperti itu, apalagi kalau kita memuji Tuhan, itu otomatis. Tadi saya katakan bahwa di dalamnya ada unsur doa ketika kita menyanyi. Ketika kita menyanyi, kalau menyentuh hati karena pergumulan yang berat, kita mengharapkan Tuhan mendengar doa kita. Mungkin seperti kita menyanyikan pujian Gita Bakti 300, kepadamu ku berdoa. Kita sudah keluar air mata. Sudah tidak bisa lagi kata-kata apa. Habis menyanyi duduk menangis. Sudah tidak bisa berdoa lagi. Yang ada cuman menyanyi itu dengan air mata yang tumpah. Nah ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, memuji Tuhan itu tidak hanya ketika kita susah, tapi kita senang juga kita harus memuji Tuhan. Nah ketika kita memuji Tuhan, kita sedang menceritakan segala isi hati kita. Seperti pujian, mampirlah dengar doaku, Yesus penebus
Saya tidak ingin Ibu Bapak mendengar suara saya, tapi yang saya ingin Bapak Ibu memahami kata-katanya ya, syairnya. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan. Lalu kita menyanyikan lagu itu. Kita mau minta Tuhan, Tuhan jangan orang lain saja, tapi aku juga. Tuh. Sehingga ketika kita menyanyi dengan sungguh-sungguh, dengan benar, memaknai akan kata-kata atau syair dalam pujian itu, menghantar kita pada hati yang terbuka untuk Tuhan. Memuji, memuliakan Dia, menceritakan isi hati kita. Ketika seseorang mengubah pujian kepada Tuhan, ia sedang bercerita tentang pengalaman imannya dengan Tuhan. Lagu It Is Well, Ibu Bapak ingat? It is well in my soul, it is well. Itu kan pujian ketika istri dan anaknya tenggelam dengan kapal yang mereka tumpangi. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia memuji Tuhan lewat karya pujian itu. Sama dengan John Nelson dalam karyanya yang terkenal Amazing Grace itu. Begitu terkenal, begitu menggugah hati. Kidung Jemaat 40, Hangat Besar Anugerahmu itu mengandung unsur yang luar biasa dalam hidup kita. Doa, kata-kata, dia menceritakan kepada Tuhan, menunjukkan kepada Tuhan, Tuhanlah yang mengubah hidupnya, Tuhanlah yang menguatkannya. Sehingga Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, itu bedanya pujian kepada Allah dengan pujian yang kita nyanyikan sehari-hari dalam dunia sekuler. Pujian-pujian yang ada berbeda. Bahkan ketika seseorang membuat syair dalam puisi atau seperti yang digubah oleh Mazmur, dan terutama Mazmur 23 yang diubah oleh Daud. Bagaimana di situ Daud menceritakan pengalaman imannya ketika bersama dengan Tuhan di tengah hutan rimba, harus menjaga ratusan ekor bahkan ribuan ekor domba kambing ayahnya sendirian, harus menanggung seorang anak kecil yang masih kemerah-merahan, usia antara 11 sampai 15 tahun. Dia bisa menang menghadapi singa, ular dan lain sebagainya. Gubahan-gubahan yang dibuat itu bukanlah semata gubahan yang dibuat supaya orang bisa menyanyi saja, namun adalah cerita pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Seperti bacaan kita pada pagi hari ini, ketika Daud selesai memindahkan tabut perjanjian atau tabut Allah dari rumah Obed Edom ke Yerusalem. Tabut yang merupakan simbol perjanjian Allah dengan bangsa Israel, sekaligus tanda kehadiran Allah di tengah umatnya. Maka Daud mengajak seluruh umat Israel pada saat itu untuk memuji memuliakan nama Tuhan, mempercakapkan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan mereka. Jikalau bukan Tuhan, selalu kalau kita baca Mazmur menunjukkan bahwa jikalau bukan Tuhan, kitab Mazmur ini masuk dalam kitab puji-pujian, kitab hikmat, menunjukkan betapa besar kuasa Tuhan dalam hidup manusia. Maka ketika hidup yang Tuhan beri, kita harus selalu mengucap syukur, memuji, memuliakan namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam nyanyian pujian ini umat diteguhkan hatinya untuk melihat, merasakan, lalu memuji Dia akan kebesarannya. Dengan ketegasan Daud untuk mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya yang wajahnya selalu, dan seterusnya. Kapan kita cari Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih? Kapan? Ketika ada masalah? Ketika senang saja?
Kalau orang muslim berapa waktu dia sholat? 5. Ibu bapak saudara kekasih, apakah orang Kristen tidak punya sholat? Gereja Abad mula-mula pernah lakukan itu, sholat itu. Namun kemudian pemahaman teologis makin bertumbuh berkembang. Lalu kita memahami bahwa perjumpaan dengan Tuhan, memohon, memuji, memuliakan nama Tuhan, bernaikkan doa kepada Tuhan, itu kapan dilakukan? Setiap waktu. Jadi tidak ada batasannya itu. Setiap waktu. Artinya bahwa kita melebihi orang lain punya jam doa. Betul enggak? Setiap waktu, tanpa batas. Jangan batasi waktu kita dengan Tuhan. Kapan saja kita bisa lakukan. Jangan dibatasi oleh alasan apapun. Itulah pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Harus selalu. Ibu-ibu, apakah kita ketika bekerja bisa memuji Tuhan? Bisa enggak? Bisa. Sambil menggoreng. Daripada sambil menggoreng marah bapaknya, jengkel sama bapaknya karena ada sesuatu yang Anda mungkin perlu minta dia ndak kasih atau dia bagaimana, cobeknya apa, kualinya dipukul sambil masak itu udah naik, semakin lama-lama habis tumpah semua yang ada di dalam, saking emosinya itu. Tapi kalau puji Tuhan coba. Yang tadinya emosi diubun-ubun turun. Pertama sambil emosi, mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Nah, sudah ke kiri ke kanan tuh suara, menyanyi suka mana-mana. Orang lain kau hampiri, jangan pas sampai di Yesus. Pas, aduh, kok jadi Yesus Tuhan, mulai meredam kan, karena nama Yesus. Masa nama Yesus mau sambil orang Ambon bilang cungkil itu kuali, kan nggak mungkin. Udah mulai redam kan. Orang lain kau hampiri, datang lagi nyanyi karena lagi emosi. Orang kan paling suka tuh, kepadamu ku berdoa. Iya ya, akhirnya lebih baik berdoa untuk suamiku daripada aku marah-marah. Iya, nanti lama-lama aku darah tinggi mati, dia kawin lagi. Iya toh? Betul enggak? Abis lagi marah-marah jatuh di atas kuali, nah lo. Dia nangis-nangis hari itu. Sudah 2-3 hari, udah sebulan. Cantik. Nah, jadi ibu-ibu, di mana kapanpun kita bisa, ketika kita lakukan apapun, dalam keadaan bagaimanapun, bisa kita memuji Tuhan. Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menunjukkan kebesarannya, menceritakan pengalaman kita dengan Dia, dan memohon akan penyertaannya terus dalam hidup ini harus kita lakukan setiap waktu. Karena itu pujian kepada Tuhan itu harus dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar atau setengah hati. Apalagi dalam ibadah ketika ekspresi memuji Tuhan. Jadi jangan kalau kantoria, pemain musik dalam ibadah ini orang masih pagi, subuh misalnya. Ibadah jam 6 ada? Enggak ada. Misalnya ibadah subuh. Itu kan dia masih ngantuk karena pengen ibadah jadi lari, atau karena terpaksa dibangunin pasangannya, suaminya atau istri. Biasa ibu-ibu yang cerewet lalu dia bangunin suaminya. Sampai di gereja orang menyanyi, mampirlah dengar doaku. Makanya begini, yang dengar pujian tuh dia begini-begini. Sudah mau terantuk dia, kepalanya tatoki di depan. Mengapa? Tidak sungguh-sungguh memuji Tuhan. Sebenarnya pujian yang akan menguatkan, meneguhkan hati kita ketika kita datang beribadah sedang bergumul akan dikuatkan, bukan membuat kita makin kuat, makin terseok-seok dengan gumul yang sedang kita alami. Akhirnya ketika pulang lusuh, sedih, enggak enak.
Makanya pemain musik sama prokantor atau kantoria kalau ada, dia kan harus persiapan supaya melafalkan pujian itu, notnya diperhatikan, kata-katanya diperhatikan, sehingga pujian itu akan membangkitkan gairah iman yang hampir lusuh. Makanya kalau orang-orang GPIB yang pergi ke gereja lain, di sana dia bertepuk tangan, melompat setinggi langit, nyanyinya, musiknya, waduh, di sana ada Roh Kudus, enak. Di GPIB ngantuk. Padahal sebenarnya Bapak Ibu Saudara kekasih, tidak sembarang pujian yang ada di Kidung Jemaat, di Gita Bakti, di Kidung Keesaan, Kidung Muda-Mudi dan sebagainya, itu bukan sembarangan orang menuliskan syair begitu saja. Saya percaya dengan doa, bahkan pengalaman iman, gubahan-gubahan itu dibuat. Cuman mungkin yang menyanyikannya tidak menyanyikan dengan baik. Sekalipun lagu Kidung Jemaat itu kita rasa kayak tadi, mampirlah dengan, tapi kalau orang itu menyanyi dengan sikap yang benar, sungguh-sungguh, nafasnya, teknik bernyanyi dia perhatikan dengan baik, itu tidak mati pujiannya Bapak Ibu. Mampirlah dengar doaku, tapi kalau nyanyi mampirlah dengar doaku, kapan jatuh tuh katakunya, sudah tahan. Yang ikut jadi sesek dada juga, tunggu turun. Kunya lama. Oh, suka menyanyi tarik-tarik itu loh, nggak tahu kenapa orang suka menyanyi tarik-tarik. Nah itu akhirnya pujian itu mati, nggak berhasil guna, nggak membangkitkan semangat iman. Makanya kita ngejasnya di GPIB begini begitu. Padahal tidak demikian Ibu Bapak Saudara kekasih. Seperti Amazing Grace, lagu yang saya sampaikan tadi, itu berdasarkan pengalaman iman. Orang menggubah puji-pujian itu. Ada satu buku yang berbicara tentang puji-pujian yang ada di Kidung Jemaat. Saya lupa judulnya. Di situ dia menceritakan setiap lagu itu ada pengalaman-pengalaman iman. Makanya orang menuliskan lagu itu, sehingga ketika kita menaikkan pujian kalau dengan sungguh, percayalah akan menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kita. Nah Ibu Bapak Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan bacaan pagi ini menghantar kita dalam minggu Adventus keempat untuk terus memuji Tuhan sampai Ia datang. Jangan berhenti, jangan merasa bosan, jangan merasa jenuh, jangan merasa capek. Jangan. Kita harus terus memuji Tuhan sampai Ia menjemput kita. Puji-pujian kepadanya wajib dilakukan oleh umat percaya kepadanya, sekalipun ketika saat ini dalam masa pandemi ini. Memujinya harus terus kita naikkan. Itu. Mau menyanyi banyak orang harus pakai masker. Betul ya? Emang Ibu Bapak kalau menyanyi, saya juga kalau mau nyanyi, aduh rasanya pakai masker susah banget itu. Tapi harus paksa diri. Harus bisa dengan masker, supaya ketika kita bersama dengan orang lain, kita tidak menularkan penyakit untuk dia, tetapi pujian itu tetap berhasil guna. Masker bukan penghalang. Pandemik COVID-19 bukan penghalang untuk kita memuji Tuhan. Lalu kita pakai alasan, aduh saya nggak mau latihan, saya nggak mau menyanyi dulu karena lagi COVID. Itu COVID sudah jadi tolak ukur alasan. Ibu Bapak Saudara kekasih, yang penting kan protokolnya dijalani. Kalau mau lebih safe lagi, pakai face shield. Sudah pakai ini, pakai face shield. Supaya tidak menghambat kita ketika kita ingin memuji Tuhan secara bersama. Itu. Kalau di rumah saya percaya kita tetap puji Tuhan ya Bapak Ibu. Untuk tips tadi buat ibu-ibu, apalagi dalam masa pandemi, ya kan? Ke dapur lihat suaminya mukanya, di kamar lihat, kamar mandi lihat, seluruh ruangan lihat, dia lagi Tuhan Yesus bosan dia, udah gendut hitam hidup lagi, nggak kasih duit. Nah kalau biar gendut hitam kasih duit nggak apa-apa, dia kayak gini nih. Bosan kan? Ada rumah tangga yang kacau dalam masa pandemi karena setiap hari bersama.
Biasanya pulang sudah tidur, kan nggak ketemu, jarang ketemu. Tapi semakin intensitas perjumpaan itu makin tinggi dalam masa pandemi. Nah, tambah emosi. Yang tadi dia sudah goyang, bisa tambah hancur, langsung cerai. Itu kalau kita tidak mendekatkan diri dengan Tuhan, selalu memuji Tuhan, memuliakan Dia dalam hidup kita, dalam bentuk doa, dalam bentuk persekutuan ibadah, itu berbahaya. Makanya saya katakan pandemi bukan alasan. Apalagi kita diberhentikan dari pekerjaan, dikurangi gaji, dikurangi itu. Yang biasanya istrinya dapat 10 juta, sekarang 5 juta. Kerasa enggak? Kerasa sekali. Itu bisa kasih suami uang jajan 1 juta, sekarang uang jajan 100.000, potong 10%. Dia dapat 10%-nya aja. Emosi kan setinggi langit, bapak-bapak juga bisa berkelahi. Ada banyak faktor Bapak Ibu yang bisa membuat kita kacau balau dalam kehidupan kita, relasi kita, persekutuan kita, kehidupan kita dengan orang lain, dengan sesama, dalam perjumpaan-perjumpaan yang ada. Maka ada hal yang perlu kita perhatikan, yaitu untuk memuji Tuhan. Seperti Daud mengajak seluruh umat Israel, mari puji Tuhan. Lihat unsur-unsur di dalam pujian yang Daud naikkan. Carilah Tuhan, itu kata kunci di dalamnya. Karena dengan memuji Tuhan, kita mencari Dia terus menerus secara kontinu, tanpa batas, tanpa melihat keadaan sekitar kita, tanpa sedang merasakan pandemik ini yang bukan makin berkurang, makin meningkat. Sudah tidak tahu tahun depan apakah masih ada apa vaksin akan menolong dan lain sebagainya, atau vaksin menimbulkan lagi penyakit baru buat tubuh kita. Itu banyak pertanyaan, ada 1000 tanya di depan kita dengan kehidupan kita di penghujung tahun ini dan menuju tahun yang akan datang. Namun firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita bahwa susah dan senang tetaplah memujinya. Percakapkan kebaikannya, karena Dialah Allah di dalam Yesus yang telah menyatakan perbuatannya yang besar atas kita. Menjamin kita hari ini, esok bahkan sampai kehidupan yang akan datang. Karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih, mari ketika kita merenungkan, bersekutu, memuji, memuliakan nama Dia dalam ibadah kita, percakapkanlah setiap waktu. Bagi ibu-ibu yang akan mengingat rayakan Hari Ibu, ya Bu ya, tanggal 22. Nah, sebaiknya lebih banyak puji Tuhan daripada bersungut-sungut atau marah-marah. Sebagai ibu, ucapan kita adalah doa. Sehingga ketika kita banyak memuji Tuhan, bukan banyak bersungut, marah, caci maki, hina, bahkan mengutuki, itu berbahaya. Berbahaya bagi orang yang kita sampaikan, kena anak, suami, atau kita. Itu akan berdampak bagi diri kita sendiri. Ketika kita bersungut, mengucapkan kata-kata kasar, kotor, atau cacian, makian, kutuk, sumpah, itu berdampak untuk kita juga. Dia sakit, dia kenapa, kita juga yang repot. Lebih baik kita mengucapkan kata-kata berkat. Lebih baik kita memuji, memuliakan Tuhan. Ibu-ibu Daud mengajak kita memuji Tuhan. Pujian akan kita lakukan. Hati yang gembira, ada pujian anak PA. Hati yang gembira adalah obat, seperti hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Kata-katanya sederhana, namun benar memuji Tuhan menjadi obat bagi kita yang sedang gundah gulana, yang sedang putus asa, yang sedang mengalami apapun. Itu. Jangan amarah, karena amarah akan membuat kita sakit. Tetapi memuji Tuhan akan membuat kita sembuh. Dia menjadi obat, apalagi dalam situasi saat ini. Percayalah, kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Maka ketika kita memuji Dia, meneguhkan hati dan langkah kita untuk berjalan dengan Tuhan sampai penghujung tahun ini,
dan memasuki tahun yang akan datang. Apa yang akan terjadi di depan kita, masa depan kita, jangan takut dan putus asa. Carilah Dia, percayakan hidup kita kepadanya, memuji memuliakan Dia. Yakinlah, maka Dia akan berperkara dalam hidup kita bersama dengan kita. Karena apa? Dia telah menyelamatkan kita, menjamin kita orang percaya di kayu salib. Ia telah pergi ke atas menyediakan tempat dan akan kembali. Itulah makna minggu-minggu Adventus untuk menanti akan kedatangannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tuhan, marilah berdiri bersama semua orang percaya di segala abad dan tempat. Marilah mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut dalam sikap sempurna. Masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu kekasih, kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di surga, firman-Mu telah dibentangkan, biarlah memaknai hidup kami selaku orang percaya, terutama ketika dalam masa-masa pandemik ini. Tuhan, tolong hiburan kuatkan kami ketika kami yang terpapar karena COVID, atau kami yang mengalami korban karena COVID, dengan pengurangan pegawai, pengurangan akan pendapatan kami, atau kami berhenti, sulit mencari pekerjaan, kebutuhan hidup yang makin meningkat ya Tuhan. Mari Bapa di surga, kuatkan dan teguhkan kami. Biarlah kami belajar pagi hari ini untuk terus memuji Tuhan dalam seluruh aspek hidup kami. Apapun yang kami alami dalam hidup kami, suka duka, susah senang, kami tetap memuji memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mau berdoa bagi pelayanan jemaat-Mu di Jemaat Immanuel. Tuhan menyertai, memberkati senantiasa, memberkati para presbiter, pengurus pelekat, komisi-komisi, panitia, pegawai, BPPJ, seluruh warga jemaat kami yang melayani pada pagi hari ini. Kasih karunia anugerah Tuhan menyertai memberkati kami, sehingga pelayanan yang kami lakukan di tengah jemaat-Mu memuji memuliakan nama Tuhan saja. Kami mau berdoa untuk jemaat yang ada dalam kelemahan tubuh dan dalam proses pemulihan, yang terbaring di rumah sakit atau di rumah-rumah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau menjamah memberkati Ibu Yohana Sukarman, Bapak Amus Agustin, Ibu Tumi Andreas, Ibu Dorce Tangkilisan, Bapak Daniel Subagio, Saudara Charles Sumpeno, Ibu Esther Panjaitan, Ibu Sri Hutajulu, Bapak Riki Manopo, Diaken Sigit Suharno, Ibu Tini Situmorang, Ibu Betrik Ratuanik, Ibu Ana Soputan, Ibu Riani Sunarso, Bapak Daniel Liko, Bapak Petrus Silueta, Ibu Yuliana Suripati, Ibu Endang Budi Karyanto, Ibu Kana Nanuru, Diaken Robert Lau, Ibu Antoneta Sahetapi, Ibu Marta Disarma, Ibu Esther Aritonang Siregar, Bapak Tampu Bolon, Saudara Andri Hutapea, Bapak Simarmata, Ibu Hedi Simanjuntak, Ibu Margareta Pasaribu, Bapak Daniel Huk, Ibu Eli Tauliwang. Ya Tuhan, Engkau menjamah memberkati mereka. Biarlah pengobatan yang mereka jalani, di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan bahkan kesembuhan. Hanya kepada Tuhan Yesus kami serahkan mereka yang ada dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan berperkara untuk menyembuhkan mereka, karena kami mau percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami berdoa bagi mereka yang berulang tahun perkawinan sepanjang minggu ini. Berkati kesukacitaan mereka dalam usia perkawinan. Kalau rumah tangga mereka sedang goyah, ya Bapa, dalam nama Yesus jamah rumah tangga mereka, pulihkan rumah tangga mereka. Kalau mereka sedang bersyukur bersukacita, biarlah mereka makin bertambah-tambah ikatan kasih mereka sebagai suami istri dan anak-anak makin semakin erat. Kami mau berdoa untuk mereka yang bersukacita atas ulang tahun kelahiran. Tuhan memberkati mereka. Tuhan mendengar setiap doa keluh kesah yang mereka naikkan dan menjawab seturut kehendak-Mu. Ya Tuhan Bapa kami di surga, setiap kami yang hadir pagi ini dalam gumul-gumul kami, Tuhan mendengar seru doa kami dari hati kami yang paling dalam dan menjawab seturut kehendak-Mu. Kami berdoa untuk masyarakat sekitar gereja-Mu hadir. Tuhan memberkati Bapa akan masyarakat yang ada di sekitar tempat ini, bahkan di mana jemaat-jemaat ada.
Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk para janda, duda, anak yatim piatu, orang jompo, orang telantar, fakir, miskin. Berkatilah mereka. Bangsa dan negara kami, pemerintah kami, beri hikmat marifat bagi mereka dalam mengatur mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan memberkatilah akan tatanan kehidupan bermasyarakat di negara kami, terutama ketika kami bersekutu beribadah memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah ketika kepelbagaian yang ada di tengah kehidupan berbangsa bernegara, semua itu tidak membuat kami porak-poranda, tetapi biarlah kami semakin sehati dalam hikmat marifat Tuhan dan di dalam keadilan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyikapi setiap permasalahan yang terjadi di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya Tuhan, kepadamu-lah kami datang berdoa dan berseru, memohon belas kasih-Mu. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. dengan memberi persembahan kepadanya. Alkitab berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 12-15. Persembahan diantar sendiri ke tempat yang disiapkan, dimulai dari presbiter bertugas, lalu jemaat yang duduk di bangku belakang, berputar melalui samping kanan dan kiri. Bagi jemaat yang di rumah, sampaikanlah persembahannya melalui koordinator sektor atau transfer ke rekening gereja. Tersedia 2 kotak, 1 persembahan syukur atau kolekte, 2 persembahan untuk persiapan pendeta emeritus. Tuhan berkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 286 ayat 1 dan 4. Bumi dan langit pujilah.
dalam doa syukur. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 20 Desember 2020. Selamat pagi. Majelis Jemaat GPI Immanuel Bekasi mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat yang telah ambil bagian dalam ibadah hari Minggu Advent keempat bertempat di rumah masing-masing dan bagi jemaat yang beribadah di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Presbiter bertugas dan warga jemaat mengucapkan terima kasih kepada yang pertama Ibu Pendeta Marcelin Christine Resok dari GPIB Pilar Asi Bekasi dalam pelayanan firman di GPIB Immanuel Bekasi pada pukul 10 WIB. Kiranya pelayanan Ibu menjadi berkat bagi kehidupan beriman warga jemaat. Tuhan memberkati Ibu dan keluarga. Yang kedua, keluarga NN Sektor Pelayanan 1 yang telah memberikan standing flower, Tuhan Yesus memberkati. Dan keluarga dengan nomor 062 Sektor Pelayanan 1 yang telah memberikan bantuan untuk Immanuel Peduli sebesar Rp400.000. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Natal Pelkat PA akan dilaksanakan secara streaming pada hari tanggal Minggu 27 Desember 2020 waktu pukul 16 WIB bertempat di rumah masing-masing. Pemberitahuan yang pertama bahwa IHMPA mulai tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021 ibadah Minggu Pelayanan Anak bergabung bersama orang tua di rumah masing-masing. Yang kedua, mengingat keterbatasan lahan parkir, maka bagi warga jemaat yang mempunyai kendaraan roda 4 diharapkan menggunakan sistem antar jemput masuk melalui jalan samping masjid, yaitu Jalan Catalina, keluar melalui Jalan Skypen. Yang ketiga, diinformasikan kepada warga jemaat bahwa tim streaming gereja masih sangat membutuhkan tenaga, khususnya petugas editing untuk pelayanan ibadah keluarga dan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Akan diberikan pembinaan dan bimbingan. Mohon dapat mendaftarkan diri ke koordinator sektor masing-masing atau ke kantor majelis jemaat. Yang keempat, dalam rangka Hari Raya Natal dan Tahun Baru, maka kantor majelis jemaat libur pada tanggal 25, tanggal 26 Desember 2020, dan tanggal 1 dan 2 Januari 2021. Yang kelima, sehubungan libur Natal tahun 2020 dan Tahun Baru 2021, maka penyetoran persembahan paling lambat hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 12 dan hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 pukul 12. Demikian untuk diketahui. Ucapan selamat Natal
dan Tahun Baru. Bagi warga jemaat yang ingin menyampaikan ucapan selamat Natal dan Tahun Baru melalui slide, dapat mendaftar melalui nomor HP 0822 996 88047 kantor Majelis Jemaat atau ke koordinator sektor masing-masing. Penayangan dengan cara yang pertama, running text dengan biaya 30.000, template biaya 50.000, foto keluarga full layar biaya 250.000. Yang keempat berupa video keluarga biaya 1 juta rupiah. Akan ditayangkan 2 kali dalam ibadah. Pendaftaran paling lambat hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 pukul 13 WIB. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi warga jemaat yang berulang tahun usia dan perkawinan dalam sepekan ini. Berita keuangan dan berita lainnya dapat dibaca dalam berita Immanuel. Bapak Ibu diingatkan setelah selesai ibadah ini agar nomor kursi yang ada pada Bapak Ibu supaya dapat dikembalikan kepada petugas di depan pintu keluar. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bawalah terang cahaya lilin Advent untuk menerangi jalan dan langkah kita, agar kita pun dituntun berjumpa Sang Juru Selamat dunia. Hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.